Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam. Saya akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpandangan bahwasanya Tuhan itu esa. Dan untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu esa, aliran Mu'tazilah mengakui bahwa Tuhan itu punya sifat. Karena sifat itu banyak, maka dipandang kalau begitu Tuhan terdiri dari banyak unsur, dan itu tidak diakui menurut aliran Mu'tazilah. Sifat Tuhan dan manusia itu berbeda karena Tuhan tidak sama dengan yang lainnya, termasuk makhluknya sendiri. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, aliran Mu'tazilah membuang sifat-sifat Tuhan bahwa Tuhan mendengar dan sebagainya. Aliran Mu'tazilah itu mempunyai sebuah doktrin. Yang pertama itu at-tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya setiap mazhab pun mempunyai teologis dalam Islam untuk memegang doktrin ini. Yang kedua itu dari doktrin Mu'tazilah yaitu al-adl atau keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, karena Tuhan itu mempunyai sifat adil, sudah pasti sempurna, dan wujudnya adalah Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Tuhan itu maha suci dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak suci. Doktrin Mu'tazilah ini mempunyai sebuah contoh yang mana Tuhan menghendaki kebaikan, manusialah yang menentukan. Jadi manusia mau melakukan sebuah kebaikan atau kejelekan, itu pilihan manusia sendiri. Karena Tuhan itu melakukan hal-hal yang baik saja. Yang ketiga itu al-wa'ad dan al-wa'id, janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran pun Tuhan memberikan janji dan juga ancaman bagi kaum Mu'tazilah. Dan kaum Mu'tazilah pun mengikuti itu dan akan menepati janjinya, yaitu masuk surga atau neraka itu bukan kehendak Allah, tapi dari perhitungan manusia yang berbuat sendiri. Apabila manusia selama di dunia beramal baik, maka Allah masukkan ke surga. Dan apabila manusia tersebut di saat di dunia selalu membuat perilaku kejelekan dan selalu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan dimasukkan ke neraka. Jadi janji dan ancaman itu Allah akan mewujudkannya. Yang keempat itu al-mazlani bain mazlatain, yaitu ada satu tempat di antara dua tempat. Misalnya orang mukmin yang berbuat dosa besar, tidak bisa dikatakan seseorang itu kafir karena di hatinya masih ada keimanan. Tidak juga kita nyebut orang itu mukmin karena dia melakukan dosa besar. Orang mukmin yang melakukan dosa besar ini menurut Mu'tazilah adalah fasik, antara mukmin dan kafir. Yang kelima itu amar ma'ruf nahi mungkar, dan menurut Mu'tazilah adalah hal yang wajib kita lakui dan tidak boleh diam di saat melihat kemungkaran dan senantiasa mengajak orang berbuat baik. Menjadi hal yang wajib kita sebagai umat mukmin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila kita melihat seseorang ada yang melakukan perilaku yang tidak serono, tidak melakukan perbuatan yang jelek, maka kita harus mengingatkannya. Dan bahkan jika kebaikan itu harus dengan tindakan yang keras, maka boleh. Dan doktrin Mu'tazilah agak sulit untuk dibedakan antara doktrin Mu'tazilah dan doktrin Qadariyah, karena kedua doktrin ini semuanya hampir sama. Mu'tazilah adalah sebuah aliran yang dipandang begitu rasional menurut Mu'tazilah. Kedudukan akal lebih tinggi. Jadi Mu'tazilah itu adalah sebuah aliran yang dipandang begitu rasional. Mu'tazilah itu memiliki kedudukan akal lebih tinggi daripada wahyu. Akal ini
anugerah yang besar, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu itu untuk melengkapi akal, karena akal terbatas. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu untuk membantu akal. Sebagai petunjuk, Allah juga menurunkan Rasul sebagai contoh yang baik dan benar seperti ini. Dan orang Mu'tazilah lebih terkenal orang yang selalu menggunakan akal, dan aliran Mu'tazilah lebih terkenal orang yang selalu menggunakan akal, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk yang sama seperti doktrin Qadariyah, yaitu di luar Allah itu semuanya fana. Karena Al-Quran dipandang baru, dan jika melihat sejarah Mu'tazilah, ini satu-satunya aliran yang mampu, yang bisa menghantarkan kita semua umat Islam ke puncak kejayaan. Dan doktrin Mu'tazilah adalah doktrin yang resmi negara.